Pak, saya mau kembali ke Bapak. Ya. Urusan Jaipongan belum punya lagu. Iya, mentara kuabi dicatat. Tapi kemudian Pak Lili menyebutkan karena konsentrasinya itu di alat musik tanya, kendang, kecerek, kempul, bonang. Kalau begitu, teorinya bisa dibalik nggak? Artinya Jaipongan tidak nyian lagu. Tapi kalau ada 4 unsur ini, lagu nanaon wae bisa jadi lagu Jaipongan. Kan cek Pak Gugu mah salah satu yang menginspirasi nate di Karawang teh keliningan. Musik keliningan yang disebut oleh Pak Gugum itu teh musik yang sama keliningan aya di urang di Bandung. Beda. Nah, itu. Nah, jadi gini, anu disebut keliningan kan itu sebetulnya sebuah terminologi yang secara prak-prakan mah wujud estetikana air benten. Ya. Ai keliningan di Bandung mah gitunya. Yeah. Memang hanya untuk kepentingan saya pernah mengkategorikan itu karawitan mandiri gitu ya. Yeah. Artinya karawitan hanya untuk kepentingan estetika musikal. Yeah. Nah, semata. Jadi hanya untuk lagu-lagu, hanya untuk penampilan sehingga kesinen nyokok teh gitu. Merujuknya iramana dan sebagainya. Penopang performance sinden. Yang ya sinden gitu ya. Nah, jadi hanya untuk kepentingan anggap penampilan lagu lah gitu ya. Ya. Nah, sedangkan keliningan yang artinya di Karawang, di Subang bukan itu. Tapi di Karawang, di Subang mah memang perangkatnya sama. Oke, sini ya. Itu tapi biasa diibingan. Nah, upami di Sumedang mah kadina kan disebut bangreng. Ya. Nah, sejenis nayub lah gitu. Ya. Jadi biasa diibingan. Cuman memang ngibingna deh ente ngibing jika nayub di Bandung gitu. Jadi jika bangreng di Sumedang lah gitu. Jadi rakyat gitu. Jadi keliningan di sana bukan ke penyajian lagu-lagu, tapi penyajian yaitu penyajian bisa memang bisa diibingan. Tapi lagu-lagunya sama nggak? Maksudnya sama, artinya cuma beda genre aja lagu nama hampir sama. Lagu yang dibawakan di keliningan di sini bisa juga dibawakan. Cuma itu bisa diibingan gitu. Jadi tetap kenang. Localize aja nya. Iya, itu. Pertanyaannya kurang. Bukan hanya keliningan. Kalau gue mulai keliningan bajidoran. Kadina kan? Ya. Gitu. Ya. Jadi bajidoran deh bajidor ngigana musiknya keliningan. Gitu. Tapi keliningan di sana itu berbeda dengan keliningan di Bandung gitu lah. Kalau gitu fenomenanya sama dengan di urang mah disebut bajidoran, di Karawang disebut Jaipongan. Ya. Gitunya. Sama kurang lebih karena lokal teh. Ya. Terus kita sebut saja bajidoran, Pak. Saya taunya bajidoran teh yang saya lihat nu ayeuna we di urang-urang seperti itu. Saya tidak mampu membayangkan di era itu bajidoran seperti kieu gitu sampai kemudian termasuk saya lihat film dari Bajidor Jaipongsor nu FKI teh nih. Oh, saya itu ngarang. Nah, eta kan Ki Bawang Sadewa. Cigana mah bajidoran nu ieu karena cigana teh lawanan teh jawara gitu-gitu. Ya. Apakah saat itu memang nu eta? Ya, gini, walaupun saya tidak menyaksikan secara langsung pada waktu itu ya. Justru saya dapat dongengnya itu dari beliau. Dari Pak Gugum. Almarhum. Ya. Nah, itu sampai pernah juga dengan masih di tahun 90-an lah ketika kirab. Nah, itu yang saya kenal, bahkan setelah kirab sebelum juga itu saya ada beberapa tokoh yang disebut oleh beliau bajidor orang sana itu, walaupun pada akhirnya petalukan beliau lah gitu ya. Ada Upas Omo orang Subang gitu ya, jeger lah gitu ya. Terus ada Om Atut Karawang, Mang Atut ya. Itu saya
sering pernah ketemu, bukan pernah lagi, kenal cukup dengan beliau. Nah, itu salah satu orang-orang yang beliau contohkan. Nah, gitu. Jadi memang yang dinamakan Bajidor bahkan di FKI itu kan saya merumusnya, nah itu Bajidoran dulu. Ya, tapi pada waktu itu tidak disebut Bajidoran, tapi disebutnya justru Kiliningan tadi. Iya, itu. Ya? Nah, tapi orang-orangnya, si penarinya itu yang disebut Bajidor. Betul. Ya? Nah, ya itulah para jawara. Nah, kemudian setelah para jawara itu ya, nah beliau inilah, ya Pak Gugum inilah yang merangkum dan berbagai-bagai, ya sehingga menjadi Jaipongan. Yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian setelah beliau ini, ketika dikembalikan lagi ke habitatnya ke Subang dan Karawang, yang menjadi Pajajaran seperti sekarang. Yang kemudian, oke lah di tahun anggaplah setelah Jaipongan Pak Gugum mulai redup, terus dikembalikan ke Karawang, ke Subang itu masih tetap ada mencugnya ya. Tapi sudah mulai mencugnya itu hanya bagian awal, kemudian langsung jaban. Nyawer. Bahkan sekarang itu mencugnya itu sudah semakin terkikis juga. Nah, jadi polanya yang saya tangkap itu begitu. Kan Bapak barusan dikembalikan ke habitatnya, jadi Bajidoran seperti. Berarti bisa jadi Jaipongan mempengaruhi Kiliningan sebelum era ada Jaipongan. Maksudnya teh kan cek Bapak tadi ketika kembali lagi ke sana jadi Bajidoran Cigayeuna. Nah, berarti Jaipongan mempengaruhi. Iya. Jadi makanya gini, Pak Gugum itu gini, ngambil, beliau olah, setelah diolah kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, tapi ini jadi hal yang ketiga-tiganya berbeda kan? Ya. Kalau dulu itu kalau secara itu mencuknya dan sebagai para jawara kan, malah kan dongeng beliau juga itu golok itu bukan golok pura-pura golok. Golok ini kan bisa seger, bisa rawat kenangnya, bisa bisa pegat. Nah, kemudian setelah jadi anggap Jaipongan, saya mengatakannya Jaipongan apresiatif. Artinya Jaipongan apresiatif itu bisa menjadi sebuah pertunjukan. Kalau ini kan interaktif interaksi ya. Kalau ini apresiatif. Nah, yang Pak Gugum itu yang juga lah itu. Nah, kemudian setelah apresiatif ini kan sekarang kembali lagi interaktif lagi antara semua. Nah, tapi berbedanya apa? Kalau dulu ini betul-betul naon istilahnya unjuk kabisa si Bajidor. Kalau sekarang yang namanya Bajidoris kelompok Bajidor itu tidak seperti Bajidor yang dulu. Itu sekarang itu cukup bisa ngajaban. Kalau saya mau membahasakannya cigana nu Bajidor bae mah nyanan bisa usik. Lah iya. Justru kalau tidak bisa usik ya kalah. Kan Pak Gugum itu ini ngadongeng ke saya dulu. Lamun aing teu bisa silat, cilaka. Medannya anan berartinya eta mah nya. Saya tadi ngadongeng lamun ngenang teu bisa ngenangan, bedog tekan urarawat pegat. Mau apa? Dan ini yang beliau ya saya nggak tahu ke orang lain nyampe atau tidak. Nah, saya pernah dengan beliau itu banyak ngomong di sela-sela mungkin yang orang tidak tahu. Contoh, saya pada waktu itu oleh beliau mau diajak, bukan mau diajak, ketika mau ke Belanda, ya diutus oleh beliau malah gitu ya, sama 4 orang, Pak Ganjar, saya, Maman, Yuna pada waktu festival Mencas. Nah itu di beliau itu sampai subuh saya ngobrol. Di era tahun? Itu 89-90-an. Jadi 90-an sebelum dulu itu sebelum ke kirab, diproses kirab. Malah saya itu diutus ke Belanda oleh beliau. Saksinya masih ada Pak Ganjar, saya 4 orang. Pak Ganjar, Maman yang di guru SMKI, teman saya Yuna dan Agus kalau nggak salah. Kejadian ke Belanda? Iya, saya ke Belanda. 4 orang. Oh, berarti beulaan palili. Menyentuh juga lah. Enggak, kalau menyentuh juga duluan ini. Cuman kan saya pada saat itu ku Pak Gugum diminta ente mah geus teu kudu ngilu ka ditu. Ieu kira bantuan saya sapa eueuh jelema gitu. Nah, lamun tadi betul, lamun sisa-sisa Bajidor zaman dulu itu Ki Baong. Oh,
siga kitu tah eta teh. Jadi disebut kalau saya mengistilahkan adu jago dina Bajidor teh. Siapa nu teu bisa ngigel mah bisa masuk arena. Hiji bisa ngigel, kadua loba duit. Teu boga duit teu bisa asup cek mau gitu. Sabab kudu nyawer. Gitu kudu mere. Terus ini urusan nama lagi. Grup Naki Baung Sadewa mah menyebut nama keseniannya teh Ibing Pencuk. Ya, lebih erat kah? ya itu sekarang sebetulnya. Oh. Sekarang. Karena Ki Baung juga kan secara kalau saya lihat itu kan hanya kebetulan beliau itu karena beliau aslinya bukan orang Karawang kalau nggak salah gitu. Itu hanya sekarang menetap di Karawang. Jadi sebetulnya dulu ketika itu beliau itu seolah-olah sekarang itu hanya sebagai penyelamat, bukan penyelamat ya. Tadi artefak Jaipongan kalau Mencuk itu dulu itu seperti itu gitu. Dan jeung eta ada pengulangan kata lamun Ibing Pencuk. Gitu nya Ibing nya artinya mencuk eta lamun dina arena eta gitu. Mencuk Ega artinya teh ngibing gitu. Jadi tapi untuk itu, penegasan gitu redundan itu meureun hayang. Ya. Mungkin karena saya si Ki Baong itu teh ningali fenomena ayeuna meureunnya gitu. Nah, gitu. Cari diferensiasi. Gitu nggak sih Ibing Pencuk padahal hari Ibing teh mencuk di arena eta. Jadi mencuk teh bagian dari ibingan kan. Gitu. Bagian gitu. Iya di dia nya, base-nya di dia. Ini pertanyaan nyeleneh, Pak Edinya. Ya. Jadi kudunya nyeleneh pertanyaan mah. Dalam Jaipongan yang dibuat Pak Gugum secara bahasa saya, formula gerak teh aya bukaan, besotan atau pencugan, ada mincit, aya nimbakeun. Kemudian yang terjadi di Bajidoran adalah mencuk. Dalam matematika, apakah Bajidoran bisa disebut seperempat Jaipongan? Kan ada unsur mencuknya. Maksudnya teh kalau unsur mencuknu itu sarua jeung unsur mencuknu ieu berarti kan saparapat Jaipongan sebenarnya. Atau beda dunia deui gitu nu mencuk deui itu. Enggak. Jadi kan kieu eta teh Bajidoran teh urang Bandung nyebutna Bajidoran, da urang ditu mah nyebutna ge Jaipongan. Iya. Jaipongan. Iya. Itu kan wilayah nama. Ieu mah anggap we wilayah apa yang dia kerjakan. Kan lamun nujian ku Pak Gugum mah nya ge besotan tapi kan jadi koreografi. Anggaplah itu seperempatnya. Bukan seperempat ya, jadinya satu. Nah, apakah nu di Karawang itu seperempat dari Jaipongan? Bisa disebut begitu? Enggak, justru itu Jaipongan sarua wae. Cuman gini, ini yang harus kita samakan dulu persepsinya. Oke. Gitu. Kan kieu. Ada 4 nih. Ini hasil penelitian ya, jadi tesis saya gitu nya. Ada 4 sumber yang dijadikan referensi Pak Gugum untuk membuat karyanya. Ya. Ketuk Tilu, ya. Pencaksilat, Kiliningan Bajidoran, jeung Topeng Banyet. Ya. Tah lamun kitu semua orang pasti imajinasinya teh fisik. Koreografi atau enggak, bukan itu. Tapi konteksnya gitu nya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Dina Kiliningan Bajidoran nu diambil ku Pak Gugum itu improvisasinya si Bajidor keur ngibing karena dia udah dibekali dengan segala kelengkapan dirinya. Ari ngigelna mah sok kumaha ta improvisasi eta nu diambil ku Pak Gugum teh. Tah Pak Gugum sok ngilu kaul. Kumaha urang. Tah gitunya. Terus Topeng Banyet nuansa erotismenya. Bukan koreografinya, nuansa erotismena tina Topeng Banyet nu disebut geol, gitak, goyang gitu nu harita rame itu gara-gara itu. Pencaksilat nuansa kebebasan beriramana aya dina naon? Dina Padungdung. Kan aya puncak pencaksilat pe dina Padungdung. Yang tidak terbatas kumaha we gerakna gitunya diberikan. Nah, Ketuk Tilu strukturnya nu dicokot teh gitu. Nah, ini yang tidak terbuka. Jadi kabeh lamun saya nyebutkan sumber ieu teh, ieu teh pan silatna mah geus aya Pak Gugum teh gitu. Tapi nuansa kebebasan beriramanya. Tingali waktu beliau keur ngigal.
aya sababaraha yeuna gerakna gerak sila tapi kebebasan dia nu dietakeunana. Nah itu jadi lamun tadi nyebutkeun saparapat itu teu bisa gitu karena itu kahiji gitu. Okay. Atau mungkin saya tambah gini Nah, ya. Jadi yang disebut tadi bukaan dan sampaikan itu malah saya pernah juga ke Pak Edi itu ngomong, walaupun mungkin terkesan mengkritisi atau apa, dulu kan itu disebutnya struktur. Iya. Kalau saya bukan struktur, Ya. tapi itu konstruksi. Konstruksi untuk apa? Untuk membuat struktur. Nah, sementara strukturnya itu apa? Nah ini yang saya katakan pernah, mungkin saya nggak tahu lah, tapi saya itu hasil analisis saya, dan istilah itu saya yang mengatakan struktur yang elastis, yang tidak ada di kesenian apapun. Nah Jaipongan ini punya struktur yang elastis, konstruksinya yang 5 tadi. Artinya gini, tadi kan ada bukaan bla 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 sampai ke mincit. Nah struktur kesenian Ibing yang lain termasuk ketuk tilu, mincit ada di akhir. Rata-rata begitu. Ya. Nah, ini yang makanya saya pernah mengatakan, berani mengatakan kalau Jaipongan struktur yang elastis, di nu Jaipongan, nah mincit bisa tiheula. Fleksibel. Elastis bisa. Contoh, harita langsung mincit. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau tadi hitung-hitungan matematis apakah ini separasoalnya tidak bisa dihitung dari itu. Kenapa? Karena yang 5 tadi itu konstruksinya. Artinya kalau konstruksi bisa saja bukaan bisa jadi sekian puluh atau mungkin sekian ratus macam. Baik itu dalam bentuk gerak maupun dalam motif musik. Kemudian tadi termasuk mincit. Bahkan saya 2 pokok mincit itu di Jaipongan. Ada mincit ansa, mincit carang, jeung mincit rangkep. Jadi itu juga artinya dari secara motif mah bisa menjadi sekian dalam satu repertoar ya. Satu repertoar. Kan ketika dari konstruksi itu maka jadi struktur itu artinya tiap repertoar. Pertanyaan. Kela tambahan deui. Tambahkeun deui. Kan rata-rata lamun orang berpikir struktur teh baku. Sunan baku. Ya. Bakunya. Nah, di nu Jaipongan mah teu baku struktur teh matak disebut konstruksi teh karya pagugum. Kan tadi disebutkeun struktur, bukaan, pecugan, nibakeun, mincit mah sisipannya eta mah. Ya. Gitu bisa di mana wae. Tapi nu tilu ieu mah baku. Nah, kenapa harus dibakukan? Supaya gampang diajar gitu. Akhirnya setelah dianalisis karya pagugum, oke, aya struktur eta tapi elastis strukturna teh henteu baku gitu tah. Contoh kan kuduna lamun bukaan heula mah lamun ieu jadi struktur baku, kudu bukaan heula. Kudu mencug heula di dinya. Keser bojong. Karya pertama. Mimitina naon? Nibakeun heula. Tumpah ya geus dibere contoh tah eta kan anu teu kabaca ku batur teh kitunya. Elastis dan ya betul, artinya dia bisa di mana aja. Ya. Tah kela itu diajar supaya babari akhirnya jadi konstruksi ya, konstruksi. Jadi sok we kumaha ngigel mah tadi hari pang deung keur du diajar. Ari geus bisa mari tah pang langsung mencuk. Memungkinkan itu tak elastis teh eta. Oleh karena itu para bajidor penari Jaipongan di Karawang rata-rata jarago hiji apa lagu terus narina bener gitu. Matak henteu kudu make struktur manehna mah di mana we gitu. Drat cicing gitu, mere duit heula gitunya. Sarek nyebut struktur kumaha eta. Tah aya teorina itu disebut masyarakat bebas struktur. Abid tidak awamnya nu belah mana ya bukan ya, tapi saya ingin dijelaskan secara bahasa tata bahasa. Saya lamun dalam satu kalimat kan bukan mah pasti kalimat pembuka. Terus saya tahunya mincit mah cigana mah transisi adegan A ke adegan B.
Nah, fungsi yang besotan sama nibakeun apa? Secara fungsi dalam kalimat. Menyelesaikan kalimat sebetulnya mah. Oh, anu nibakeun mah kan. Ya, Mun besotan, pembukaan eta Nyokot. Eusina ta eta teh. oh isi kalimat. Isi kalimat eta. Oke, Gitu. oke. Ah, itu mah. Tangke di primna kunaon supaya kalimatna loba. Ku lagu. Ya. Kan aya anu disebut lagu gede 4 wilet, nu 2 wilet itu. Iya. Apakah semua tarian pagugum, apakah semua tarian pagugum 4 unsur itu ada? Aya. Ada. Pertanyaan berikutnya, apakah semua tarian nu dibuat ku koreografer sanes awan sahawe semua 4 unsur itu ada? Ada. Tapi tadi strukturnya Iya, dielastis. Tapi 4 itu pasti ada. Ada, tapi juga jangan salah. Ragamnya jadi Iya, beda-beda. iya. Misalnya contoh, kalau saya ke motif gerak pang pak coba pang bab ting ting babang bang itu bukan ya. Nah, tapi tiba-tiba pang pak lima ting bab pang Motif tah. motif. Artinya maka gerak juga kan bisa jadi berbeda. Ya. Jadi makanya saya berani mengatakan bahwa yang 5 itu konstruksi. Ya. Nah, menjadi strukturnya ya beraneka ragam. Tapi konstruksi itu tetap di setiap pencipta gitu. Ya. Artinya yang masih berorientasi ke juga lah ya, itu semua ada. Ya, saya tengah arti tapi sekaligus kagum. Pak Gugum teh seniman, tapi begitu saintis nyanyiin Ya. formula eta. Terus akhirnya formula teh bisa dipakai ku batur. Nah. Terus iya Kenapa jawabnya? Kan gitu pertanyaannya kenapa? Karena beliau orang manajemen. Tahun 87 Surabi Pak. ya. Ya tahun 87. Itu bukan 87, 8889. Karena saya waktu itu menjadi mahasiswa D3 di ASDI Bandung. Ya. Pada waktu itu ada tugas manajemen produksi. Silakan kamu bebas mau wawancara dengan siapa. Saya ke beliau. Nah, prim saya dengan prim dosen saya pada waktu itu yang namanya manajemen produksi itu kan tata kelola Ya. memanage organisasi. Begitu saya datang ke beliau, yang beliau katakan apa? Mr. Usum selain nanya nuk itu mah, karena saya udah kenal kan pada waktu itu. Naonan nanya gitu, hubungan aja. Mana kulunya? Aing nyanjai pongan, eta teh make manajemen produksi. Selesai dengan itu. Artinya apa? Beliau sudah kalau di manajemen mengatakan ada mulai dari planning sampai ke evaluasi, itu beliau sudah itu makanya ke orang siap kemanapun itu akan mahi gitu, akan kalau menurut orang Karawang gitu mahi cukup di apapun. Karena apa? Beliau sudah siapkan. Walaupun itu pernah kita juga kritisi ya. Kenapa? Beliau itu ketika itu sudah kembali ke masyarakat. Ya. Bukan kembali ke masyarakat. Ketika sudah dipublish ke masyarakat, kan beliau pada waktu itu sebetulnya menurut beliau belum puas, ya? belum selesai malah Ya. dia ngomongnya. Belum Can selesai. angges. Can angges. Tapi kulantaran kaburu payu. Nah, inilah yang masih ada beberapa tatanan tadi, sehingga sampai sekarang walaupun itu bagus sebetulnya masih pro kontra dan sebagainya, beliau itu kan masih banyak yang belum beliau mengatakan ini belum selesai, karena terutama di apa yang beliau sendiri diiyakan. Pendapat saya belum punya lagu itu. Nah, beliau mengatakan heueuh ai eta can angges, tapi hari tak saya oge tapi di lamun dianggeskeun can pungguh payu jika kita. Ada kendala sih saat itu ketika proses kreatif Pak Gugum. Kenapa seperti itu? Oke, sebelum ini ya. Tadi secara keilmuan pendidikan oke lah. Ada yang penting yang lain. Diajar kesenianana hatam. Tamat. Diajar ketuk kilu hatam, topeng banyak hatam, pencaksilat pugu dari kecilnya. Kaulinan urang lemur hatam. Terus eta naon teh? Bangsa Gondang dan lain sebagainya hatam. Jadi dia tahu banget gitu sebetulnya. Dengan saat itu saya pernah ngomong sistem nyantrik ya,
sistem nyantri kerek di pasantren dek di mana. Saya pernah ngomong murid teh tong boro nanya kenapa banget gitu wani atau siapa seorang gugum gumbira jawara disegani baik sebagai pejabat maupun sebagai seniman saat itu gitu. Padahal dia banyak yang ingin dikemukakan. Akhirnya pengemukakan apa yang dia ada nyaku ngobrol yang tidak tersampaikan gitu kieu we kadang-kadang spontan, kadang-kadang tiba-tiba nelpon di mana ente kali yang ngobrol yang ngomong gitu kayak ente we ya sebenarnya udah kudu ngumpulkeun malila cenah jelema gitu. Nah itu sebetulnya gitu. Jadi hatam, jadi nyaho dia tahu dia nu disebut bukaan itu struktur ya teh tahu. Dah hatam atuh dina topeng banyak gitu, dina ketok biru gitu, dina ieu gitu. Tah itu teh dipegang ku dia teh. Ya, meskipun akhirnya tadi kalimat dari can anggeus. Sok atuh anggeuskeun menjelang akhir. Can berani saya palili teh nya ya mau ngalalangkungan lah gitunya kan we sekali waktu. Sebetulnya ngasih PR Om Aji ke kami itu ya. PR ya keren teh doaan. Meskipun udah terpikirkan gitunya. Nah, kenapa seperti itu terprint itu? Karena ada keterbatasan. Pak Gugum geus jauh. Pendukung nah masih kene ieu tah gitu. Sementara pasar geus dunguan ieu. Angeuseun kan si eta mah sorry. Almarhum mah gitu. Geus lah. Gitu kan dari kalimat geus lah. Ku saya ditangkap sebetulnya ada ketidakpuasan gitu. Geus lah. Hiji ku waktu dan lain sebagainya. Itu udah semua juga ngolah tarian berikutnya teh ngutak-ngatik tina naon sih tinu Keser Bojong. Makanya saya suka banget sama Keser Bojong karena pikiran dia, proses kreatif itu ditumpuhkeun di dinya ditu. Apapun aya di ditu. Tepak kenang dina intro nu mempengaruhi kan tarurutan ayeuna teh nya dalam eta mah teuing. Kayaknya semua yang saya temui itu ceritanya sama terpesona no intro nang Keser Bojong eta. Iya. Kebayang tuh kreativitas pengendang saat itu. Pak, saya mau kembali ke Bapak. Urusan Jaipongan belum punya lagu. Iya, mentana kuabi dicatat. Tapi kemudian Pak Lili menyebutkan karena konsentrasinya itu di alat musik tehnya kendang, kecerek, kempul, bonang. Kalau begitu, teorinya bisa dibalik nggak? Artinya Jaipongan tidak nyian lagu. Tapi kalau ada 4 unsur ini, lagu nanaon wae bisa jadi lagu Jaipongan. Iya. Bisa. Ya. Nah gini, saya mengiyakan, tapi penjelasannya lagi nih. Kebetulan saya ngajar kendang. Ya. Jadi kendang Sunda itu salah satu fungsinya adalah ya, bisa membentuk genre. Bayangkan, membentuk genre. Sementara lagu itu di kita dek genre naon lagi lagunya akan sama seperti itu. Contoh, bukannya sebelum saya itu beda dengan musik barat misalnya. Kalau musik barat perbedaan genre itu sudah tampak di lagunya. Umpamanya kalau serasa pasti dengan gaya vokal seperti itu. Kalau dangdut dengan cengkok-cengkoknya, ya. Nah, tapi kalau di dalam tradisi di Sunda lagunya itu enggak berubah. Lagu yang mungkin Kang Aji juga pernah anggaplah dinu lagu non eling rawayan ya. Karena eling itu kan tablo lagunya. Itu ketika dinyanyikan oleh siapapun di banda yang lain itu akan tetap begitu lagunya. Gitu, Jadi yang membedakannya apa? Dikenal. Nah ini yang saya katakan. Contoh, beliau dulu itu kan lagu apapun ya bla bla bla. Nah, itu yang membedakannya itu bukan lagu itu yang saya maksud itu. Tidak punya lagu itu. Tapi garap yang 4 instrumen tadi. Saya membuktikannya begini. Anggaplah misalnya lagu-lagu yang hit di Jaipongan, Keser Bojong dan lain sebagainya. Ya. Keser Bojong
tidak akan menjadi jaipongan kalau tepak kendangnya keliningan batu. Itu satu. Berarti itu yang saya katakan tidak punya lagu itu. Nah, dan contoh lagi yang paling sangat mendasar, lagu Serat Salira. Ya, lagu Serat Salira itu kan oleh beliau sendiri itu kayaknya di Gamelan Degung, Dewi Pramanik gitu kan. Itu Serat Salira. Nah, ketika Serat Salira dibawakan lagu Degung, orang tidak mengatakan bahwa itu jaipongan. Tapi itu malah di sini labelnya gitu. Itu lagu-lagu Degung juga lah di Jalan Raya lagu Serat Salira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang mesti juga mungkin saya bukan mengklarifikasi, dan tetap saya berpikir jaipongan itu punya lagu. Nah, yang saya maksud itu punya lagu itu adalah kita jangan menafsir bahwa lagu itu selalu yang dinyanyikan. Lagu itu kan keseluruhan. Gending itu dan sebagainya itu kan lagu. Satu paket lah. Satu paket. Nah, artinya tadi kepada konsepsi musikal. Nah, konsepsi musikal jaipongan adanya, makanya saya katakan bukan di gending dan lagu ininya, tapi adanya kan hanya di kendang. Nah, ini makanya oleh beliau mengapa diiyakan pada waktu itu. Saya masih ingat ketika saya, Pak Edi, Pak Lalan, cuman saya seorang lagi, saya lupa pada waktu itu, di Kopo di rumah beliau. Saya berani ngomong gitu itu ke beliau. Saya pada waktu itu juga agak, tapi karena disuruh, tapi beliau malah begini, boleh ditanya sekarang dan kepala lain. Karawitan tangis ngomong gitu, ai cek selain orang tadi yang ngeritik jaipongan kumaha. Itu yang muncul. Dan saya masih ingat itu. Dan di sana saya tadinya kakek anjing. Bagi amuk gedenya siapa yang berani. Tapi saya mengatakan tadinya walaupun beliau misalnya tanda petik marah, itu yang saya alasan. Karena saya juga melihat kata beliau itu belum selesai. Nah, belum selesainya itu terutama apa? Itu justru mengolah musik. Yang dia inginkan itu yang saya sebut tadi. Kalau beliau tuntas lagu-lagunya, maka jaipongan itu akan punya lagu itu seperti itu. Contoh kecil gini. Saya yakin Kang Haji tahu persis kan ada Cianjuran, betul nggak? Nah, logikanya gini. Kalau lagu-lagu yang gamelan, yang tadi keliningan dan sebagainya, itu bisa disajikan mau pakai tarian boleh, mau hanya lagu saja boleh, mau dijaipongkan boleh, mau dikeliningankan boleh. Tapi Cianjuran enggak kan? Nah, maksud saya, tas Cianjuran mau bawa lagu. Karena tidak bisa disajikan di yang lain. Gitu lah. Dia penangkatnya harus itu. Tidak bisa atau tidak boleh? Saya kira tidak bisa juga. Kenapa tidak? Marwahnya jadi lain gitu. Ya. Nah, sedangkan lagu tablo, lagu itu ketika dipindah itu marwahnya tetap lagu itu nggak berubah gitu. Karena marwah jaipongan itu ada dikenang, di ketuk, kecrek, kempul. Nah, itu yang saya katakan tidak punya lagu itu. Nah, sementara kalau seperti saya coba contohnya ke Cianjuran nggak bisa. Kalaupun lagu itu ya marwahnya dan ngerek di mana wae oke. Ya, itu marwah lagu itu akan muncul. Itu lagu Cianjuran. Nah, kita ingat ketika almarhum Darso menyanyikan lagu Papatet, semua orang ngamuk kan? Kenapa? Karena itu orang kok marwah Cianjuran dibawa ke Calung. Artinya apa? Lagu itu lengket dengan itu. Nah, sementara lagu-lagu yang tanda petik dinyanyikan di dalam jaipongan bisa di mana saja. Nah, gitu. Bisa kemana saja. Misalnya hari tak tungtung pak bisa jadi kersis kok, asal tepak kenangnya jadi kersis. Itu yang saya maksud tidak punya lagi. Tapi setuju ya Pak, artinya kalau teorinya dibalik, jadi selama alat musiknya dominan ini justru lagu apapun bisa jadi lagu jaipongan gitu. Saya ngomong itu teh justru kebalikan dari itu dulu. Ya contohnya gini, saya mengatakan kan teori Kang Haji itu gimana barusan dibalik karena saya sambungin dulu.
dari teori Pak Lili belum punya lagu karena berfokus pada 4 alat musik. Teori saya, lamun kitu mah lagu naon ge bisa jadi jaipongan lamun di asupan ieu. Kenapa begitu? Dari yang saya temukan teh apa? Perkembangan musik teh. Jadi yang data-data kasetnya jadi bisa jadi jaipong dangdut, jaipong caluk, jaipong segala rupa gitu. Ya, saya tahun 88 Kang Haji mungkin walaupun ada lagu kawitan itu yang sering dipakai buka dalang oleh saya dijaipongkeun pada waktu itu. Artinya kan teori itu. Ya. Jadi lagu naonnya bisa dijaipongkeun. Lagu dangdut bisa dijaipongkeun. Lagu Jawa bisa dijaipongkeun. Makanya saya pada waktu itu memberanikan diri. Ciri jaipongan ada di mana? Yang instrumen itu. Contoh, ketika kalau Kang Haji pergi ke Jawa, ya, lagu Bajing Luncat, masih mending. Itu karena lagu Sunda. Tapi coba lihat lagu-lagu campur sari pakai kenang jaipong. Artinya kalau saya berpikirnya coba kalau lagu itu dipakai perangkat yang ini ketuk kecil saya kira itu jaipongan. Artinya kalau secara musik ya. Betul. Karena saya pada akhirnya juga sepakat bahwa jaipongan itu nggak bisa terpisah, ada tariannya, ada musiknya, ya. Tapi kekhasan itu, karena saya dari sisi musik ya. Itu ada di 4 itu. Ya. Contoh tadi teh, kalaupun kendangnya belum nih, ya, tapi neng ding ding neng ding ding ini kembali orang tuh, oh ini mau jaipong. Ketuk tadi. Ya. Saya mah dalam rangka variabel menduplikasinya jadi maksudnya ini kan pohon baru satu Pak. Betul. Jadi sangat memungkinkan ke semua. Makanya saya tadi begitu, oh iya, memang begitu. Nah bahkan ini saya bukan bukan dibuat-buat. Justru ya, saya pernah waktu seminar di Unpad dulu tahun saya lupa. Saya mengatakan bahwa puncak karawitan Sunda pada waktu itu saya katakannya itu jaipongan. Dan setelah itu sampai sekarang maaf masih tanda tanya besar. Ada nggak? Ari eta Mangkoko teh wandanya? Ya kan Mangkoko sebelum jaipongan. Oh iya. Ini saya bukan karena saya suka jaipongan, bukan karena saya kenal dengan beliau, bukan saya karena pekerjaan itu. Tapi yuk mari kita jujur. Puncak karawitan Sunda itu kalau saya masih merasa di jaipongan. Karena apa? Setelah jaipongan kami punya apa? Kita punya apa sekarang? Ya belum muncul lagi lah, belum ada pembaharuan lagi. Iya, ya yang itu kan bahasanya apa? Saya kan mengatakan puncak sampai saat ini saya masih tetap di jaipongan. Mengapa? Iya kan ini di sini. Iya. Masih dipegang jaipongan. Saya senang ada kutipan kalimat dari tesisnya Sida. Jaipongan itu secara luas berinteraksi dengan kesenian lain. Kalimat. Iya. Berinteraksi itu yang saya katakan tadi. Jangankan ke kesenian tradisi lagi. Sekarang kalau pemain dangdut tidak ada kenang jaipongan, mau apa? Sekarang pengenang perempuan dengan kenang apa? Kenang jaipongan. Orang kalau pesen kan ini fisikal. Kalau pesen penang langsung ngomong mau pesen kenang jaipongan, bukan kenang Sunda. Karena suara kendangnya jauh-jauh. Itu sudah estetika. Seorang grup musik yang terkenal Krakatau Band. Lamun tuh make kenang jaipongan kumaha si Ade. Bener tuh. Terus ada nul udah masuk itu karena motif tepak kenang jaipongannya rek di kumaha gitu nya anger we gitu. Itu karena warna suara itu. Mungkin banyak orang tidak suka saya ngomong puncak. Iya. Oh enggak, saya mah senengnya
Pak Gugum dengan sengaja membiarkan itu berkembang. Lah ya. Kan nggak pernah dia melarang. Nggak Nah, pernah. ini Jadi- yang jadi masalah. Jadi bukan interaksi sebetulnya mah ya kayaknya kalau saya nyebutnya pengaruh jaipongan terhadap musik yang lain, terhadap kesenian yang lain. Itu Merambah. ya berpengaruh itu kama mana. Karena pengaruhnya itu banyak kesenian-kesenian orang yang hampir punah jadi naik kembali. Jadi populer kembali semua, termasuk kadang dangdut kayak selain ayeuna teu make kenang jaipongan si tepak si apa sih Tam-tam. tam-tam mah anggar di jaipongan pasti dulu aku dangdut gitu. Tapi dangdut betul yang ditulis. Nah, tapi tadi saya ngomong, nah ini yang disebut masalah ya tadi. Tergantung. Jadi masalah itu begini. Orang selalu berpikir bahwa karya Pak Gugum itu yang sudah membentuk tarian-tarian. Kurang lebih ada berapa lah? Saya malah tidak terlalu hafal kan yang ditulis. Nah, kalau menurut saya bukan hanya itu. Ini yang menjadi konsep. Makanya bagi saya, jaipongan itu konsep. Nah, orang, saya juga, agak, waktu beliau masih ada. Ketika saya dengar bahwa jaipongan itu harus kalau mau diajarkan atau apa harus izin dari beliau, karena itu hakikat. Di satu sisi, wah bagus. Tapi di satu sisi, saya juga hariwang, cek sundana, non hariwang. Ya. Pada waktu itu saya tanya dulu tidak ke beliau, ke kolega-kolega beliau yang dekat, termasuk Ahmad Bani. Apakah yang dihakikan oleh beliau itu karya-karya itu yang terbentuk ini atau konsep? Pada akhirnya kali ini ya. Kalau begitu, oke, saya setuju itu. Tapi kalau ke konsep, matilah jaipongan. Kalau konsepnya dihakikan. Kenapa? Misalnya, saya akan mengajar kenang jaipongan di kampus karena konsepnya, udah, berarti tidak diajarkan, udah mati. Hariwang saya pada waktu. Nah, ini yang saya katakan tadi masalah. Banyak teman-teman yang ketika ada tanda petik ya, berkreativitas dengan mengambil Kor jaipongan. Bukan lagu-lagu karya beliau nih. Iya. Kor jaipongan. Nah, ini yang selalu dipermasalahkan seolah-olah merusak. Nah, bagi saya ini agak kurang setuju kalau itu disebut merusak. Karena apa? Biarlah jaipongan itu supaya terus namanya dengan berbagai inovasi betul. Termasuk nanti jaipongan mau masuk ke dangdut, jaipongan masuk, biarkan aja. Tapi saya juga sangat setuju kalau yang sekian puluh tarian beliau ini jangan diapa-apain, udah itu sebagai hak cipta beliau. Tetapi secara konseptual jaipongan ya sangat disayangkan kalau memang ada yang melarang itu betul. Nah, itu sih bagi saya. Makanya kalaupun nanti misalnya menjelma menjadi nama yang lain atau masih tetap jaipongan, nah itu juga tidak masalah. Kenapa? Ini kita kalau ada yang melarang itu, nanti saya akan bertanya ketika kepada proses beliau dulu. Kan beliau itu membuat jaipongan sadar tidak sadar merusak kutuk tilu. Iya. Tapi pada waktu itu orang kutuk tilu pasti banyak yang marah pada waktu itu, ya. Tetapi kesenian kita diselamatkan, masih punya sesuatu. Nah, setelah ketuk tilu memang pada waktu itu juga dia mati, maka ini akan muncullah jaipongan. Iya. Makanya kalau ada yang mengatakan tidak boleh jaipongan lagi, wah celaka juga nanti kalau begitu. Setelah ini kita anggap keniscayaan kesenian itu bisa jadi punah. Kalau ini ikut punah karena itu, nanti kita punya apa? Tapi kalau yang itu mah memang betul Pak, bukan konseptualnya, tapi karya yang 21. Ya, kalau itu sangat setuju. Itu pun awalnya teh hal yang sepele itu. Aya influencer lah menari
nyen tutorial Keser Bojong. Salah. Ya udah, akhirnya saya kan ngadokumen. Ya udah, kita buat nyen bener. Ya. Biarin aja itu gitu. Geus we kakikeun. Tapi kan cek Kang Buki teh nya teu bisa jaipongan mah, tapi tarian Keser Bojongna, tarian. Ya. Jadi arahnya ke arah situ. Saya setuju itu. Karena tadi kalau konsep itu pertama bukan mematikan mematikan jaipongannya sendiri. Ya kan kalau dia udah semua dan lebar. Oh iya. Lebar. Karena sampai sekarang gue masih luas. Iya, nah. Dan bukan hanya berinteraksi, ya, berintegrasi juga. Ya, sih. Kan misalnya salah satu, saya ini produk musik dulu ya. Salah satu nyeleneh, tapi dia kan menyebut Ari, ya sehingga ribut ya. Kemudian cenah dikasih nama sama Pak Lili, akhirnya cetak ya. Kan buat saya mah yang punya Liapon ini, kan dia bikin satu cabang baru, awal nama jadi pengwayang tehnya, kemudian jadi kesut, kemudian jadi cetak. Dan dia masih bilang bahwa itu saya inspirasinya itu panggung kene, itu jaipongan kene. Gitu. Buat saya mah itu cuma nambah cabang kekayaan jaipongan aja. Terlepas bahwa buat saya mah, apakah Ari akan lepas dahannya dan jadi pohon baru, atau dia akan pun sebagai dahan dari pohon jaipongan, biarkan aja karena akan memperkaya. Dan cigana kita juga harus jujur, komposer aktif saat ini beliau cigananya bisa ratusan tahun gitu. Ya gini, saya klarifikasi dulu. Saya sebetulnya bukan saya memberi nama, tapi saya memaksa kepada dia segera beri nama. Maksud saya seperti Pak Gugum dulu. Entong nyebut ketuk tilu wae maneh. Kan gitu oleh Pak Sanui kalau nggak salah. Jangan ketuk tilu pada kemana. Ganti Gum. Nah, itu kan dongeng itu kan. Nah, ini juga saya ke Ari begitu. Jadi lamun entong dibayang-bayang. Sok sanajan nyaho. Sare lagi bakal nyaho. In maneh teu jaipongan. Nah, tapi coba beri nama. Supaya apa? Supaya aman. Tanda petik. Saya menek begitu kieu dari menyebutnya cetak dan lain sebagainya. Nah, persoalan tadi betul itu mau nanti akan lepas dari ini akan menjadi cabang baru. Itu bukan urusan. Toh jaipongan juga dulu gitu. Ketika awal-awal makanya beliau dengan sangat sadar mengatakan ketuk tilu perkembangan. Maaf, kenapa? Karena idiom-idiom ketuk tilu masih nempel. Nah, kemudian 1-2 tahun berikutnya ketuk tilunya kan lepas sama sekali. Ini juga kan bisa begitu. Saya punya, bukan teori sih, saya menganggap begini, kan kalau mungkin para itu kontemporer itu seolah-olah setelah tradisi. Ya. Nah, saya balik coba, kalau saya dibalik, kontemporer dulu. Kenapa kontemporer? Kan dari ada nggak ada, dari nggak ada jadi ada. Kalau dari nggak ada jadi ada itu apa? Sesuatu yang temporer. Sesuatu yang ditawarkan ke masyarakat. Kan dulunya kesenian juga pasti tidak ada dulu. Kemudian karena kreativitas seorang seniman muncul ada. Nah, yang ada ini maka terus berjalan. Nah, ketika di perjalanan ini akan terjadi pertama anggaplah itu jadi tradisi atau jadi apapun namanya, ada klasik apa tradisi. Nah, dari tradisi ini itu keniscayaan. Pertama ada kejenuhan. Yakin kejenuhan itu apa? Mati. Nah, tetapi ada juga yang bermigrasi. Berinovasi. Nah, ini berinovasi. Yang kemudian ini yang disebut kontemporer itu temporer. Makanya kan menurut Dieter Mack temporer itu ada kontemporer itu paradigma dari perjalanan sebuah tradisi. Jadi jaipongan tahun 78 disebutnya kontemporer pada waktu itu kontemporer dari ketuk tilu, kontemporer dari nayuk. Nah, kemudian itu ada dua nanti kemungkinannya, ditolak atau diterima oleh masyarakat. Ketika diterima, maka itu akan jadi tradisi baru. Ketika ditolak ya udah mati, selesai, nggak apa-apa.
by nature gitu, Mike. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya apapun itu toh kita semua termasuk Jaipongan, hanya kebetulan Jaipongan itu kontemporer yang diterima. Ya. Sehingga sekarang kita menyebutnya tradisi. By keilmuan, setelah usia berapa itu disebut tradisi? Gini, bagi saya ya, minimal ya, itu 5 tahun 10 tahun itu bisa jadi tradisi kok. Ada yang menyebutkan ada 50 tahun mangga. Ini kalimat Pak Gugum. Tahun 89. Jaipongan itu kesenian modern berbasiskan seni tradisi, nyebutnya teh gitu. Oke. Karena bagi saya ini mengatakan tadi kontemporer berbeda dengan modern. Terminologi kontemporer yang saya omongkan itu di luar modern. Okay. Karena kontemporer itu pengertian temporer, sifat sesaat. Nah, konteksnya mau di tradisi, mau di kesenian modern. Jadi jangankan Pak Gugum pada waktu itu mengatakan bahwa itu kesenian modern, betul. Yang kan gini, ketika kita berbicara pop, ya, menurut keilmuan nih ya, Mang Utun Mang Ukok, tahun itu udah lama banget, bahkan memeniran sebelum Mang Utun Mang Ukok. Itu kan menurut keilmuan itu masuknya kategori taksonominya itu kesenian pop. Ya, pada eranya. Iya. Nah, artinya apa? Modern dengan temporer itu dua hal yang beda. Karena bisa jadi temporer itu adalah paradigma tadi, paradigma sesaat. Bisa terjadi dalam kesenian-kesenian tradisi, bisa terjadi dalam kesenian-kesenian modern. Iya sih. Tapi iya kan, maksudnya kan cekang ini kayak Jaipongan teh modern dance. Betul. Gitu. Ya, jadi saat itu di bukan apa disederhanakan kalimatnya ketika Pak Gugum. Cuma pemikiran Jaipongan teh tari kreasi baru yang bersumber dari kesenian rakyat Jawa Barat. Eta. Iya. Itu. Kreasi baru yang bersumber dari kesenian rakyat Jawa Barat. Tradisi yang modern Eta gitu. Dan sekarang tugasnya bergesernya nu dirjen Pak Gugum tradisi, nu inovasi ieu nu di wilayah kreasi gitu. Lah iya. Nah, kalau justru kita, ini guru saya dulu mengatakan, oke mau Pusti menang, entong Mi Gusti. Kan Mi Gusti mah menang dirobah tuh menang cicing tidinya. Matilah. Walaupun kita berjuang hanya seperti itu, mati. Dan terbatas. Maksudnya kan Pak Gugum kayak yang dia buat mah cuma 21 tarian. Iya. Ya. Makanya saya katakan, saya pun dalam konteks yang lain ya. Misalnya dalam saya sering mengajarkan lagu-lagu wayang, lagu-lagu apa. Nah, yang saya ajarkan, kenapa? Sebagai pengalaman mereka seperti Pak Gugum mengajarkan yang 21 lagu ini loh. Tetapi ketika saya udah memberikan ini, kamu mau apa? Mangga. Jadi saya setuju, kalau yang 21 yuk kita pelihara ini, jangan sampai ada yang, karena itu sebagai apa? Pertama sebagai dokumen. Yang jangan kita pelihara. Nah, itu saya bahkan mungkin bukan hanya siapapun lah yang, saya juga akan ikut marah kalau lagu atau Keser Bojong atau tariannya itu yang buka. Bahkan saya dulu malah saya pernah protes juga ke Pak Gugum malah. Karena awas, Keser Bojong itu pada akhirnya pakai boboyong ning, dan saya katakan cuma pantong lah dalam bar. Artinya apa? Sebetulnya beliau juga, karya beliau juga sebetulnya boleh sih. Kalau kita sadar. Iya. Meskipun saya tidak mengerti ininya ya, tapi kan tariannya pun Pak Gugum membuat beberapa versi, artinya versi Nuka Bu Yeti Mamat sama Teh Lina sama Nu Ayeuna teh beda. Kan itu. Nah, tapi mungkin lah anggap dari 21 ini esensinya lah. Iya. Substansialnya. Nah, maksud saya adalah gini. Ini banyak sebetulnya sih kasusnya bukan hanya di Jaipongan. Jadi
sebetulnya beliau si penggarap, si pencipta lah, bukan penggarap lagi ya. Beliau pencipta itu sebetulnya tidak ada pencipta yang mau sampai kapanpun itu apa istilahnya statis, paskis, apalagi lah gitu kaku gitu. Enggak. Karena apa? Karena beliau itu yang namanya pencipta kesenian apapun sudah berpikir jauh bahwa kesenian itu tidak akan bisa diam. Berarti benar seniman gitu ya. Karena harus kepikiran. Iya, karena beliau itu makanya apa? Dimunculkanlah peluang-peluang kreativitas untuk orang. Kan penelitian pun sama. Mbak, ini Pak Gugum menggunakan bahasa yang saya mengerti. Saya geus nyieun struktur bangunan aya. Sok nurek neun lukisan di dinya, nu nyieun suhunan ka dieu. Oh, bagus banget. Iya, memang itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Rancang bangunnya sudah beliau. Ya. Nah, orang mau menggunakannya dan dengan kreativitas apa? Artinya kan beliau itu sudah memberikan nada. Tapi tadi lagi-lagi yang 21 itu saya pun tidak rela kalau dia. Karena apa? Kepentingan nih, saya sebagai tanda petik ya akademisi, yaitu jangan hilang lah. Karena apa itu? Sebagai dokumentasi. Ya. Dokumentasi kalau Jaipongan itu sudah di sini. Nah ini loh sumber gitu. Ya itu pun itu mah misi saya dari juga Pak. Karena ini nunyin bibitina ya meskipun tanpa asistensi misalnya kayak Pak karena turunan nanti Pak jadi kalimat ya jadi kalimat gerak sehingga sempat beberapa tarian saya foto per obah bahu misalnya dari titik A ke titik B segitu 20 foto misalnya. Tapi kemudian saya sajikan ke Bu Rektor iya ini oke Ci tapi seharusnya mah ada dari sudut atas jatuhnya pola lantai geraknya tidak kadi ya ini kan pola lantai nganti hareup nya eta mah konsultasi ya iya. Jadi belum beres semua eta mah. Kang Edi saya teka jamanan apakah Pak Edi pernah melihat Pak Gugum nari utuh? Saya mah ninggal pona kaul kajamanan kan di awal-awal pasti dia narinya utuh dong. Enggak juga ya? Enggak. Eta teh 879 80. Enggak. Sebelum berarti. Pak Edi masuk 80-an lah ya 87. Itu pun sudah enggak lihat dia enggak. Utuh? Enggak. Kaul itu enggak utuh. Karena itu sifat seorang bajidorna eta. Jadi dia ingin memperlihatkan bukan sombong, ingin memperlihatkan bahwa dia udah menguasai segala bentuk kesenian itu. Yang kudu utuh udah pasti saya paling digel kita kaul mau utuh. Tapi sebelum itunya tadi masalah genre kayak tadinya ngomongkeun Ari genre mah kudu puguh bedana jeung nu geus. Contoh topeng Cirebon kitu nya tari keurseus gitu. Karya Pacece gitu. Naon deui sok. Ya. Beda kan ieu. Muncul Jaipongan jadi genre baru karena beda jeung lain. Tapi lamun kitu kene merek nyieun genre kumaha? Paling penerus ada kreativitas yang lain oke iya varian nggak apa-apa makanya apakah terusap atau enggak tadi udah karena ngomong Ari ya nya satu yang betul jadi nomor ngaran cetate almarhum Banana eta teh ieu ngaran anyar cenah cetat di Banana nyaka teu panggih jeung urang kitu geus dipake baheula lagi anu disebut rawayan cetat kitu baheula tadi nu bener make jeung nu bener cetek gitu. Terus kaduana lamun rek nyen genre anyar sok ayeuna kieu we secara jujur nu apa kana Jaipongan. Teu kudu disebutkeun karya Ari lah, dengekeun heula. Ketika tepakna juga gitu panggih geus Jaipongan masih rek nempi ka paen ge gitu. Nah gitu. Dan proklamasi itu bukan si pengkarya nu memproklamirkan itu. Tapi orang lain nu nyebutkeun ana itu Jaipongan teh kan batur nu nyebutkeun teh pengakuan. Iya gitu. Ohnya atuh
Pak Gugum cuma memberikan label. Tadi teh dilemparkan diterima atau tidak. Ada ketika ngomongin ketuk tilu perkembangan apa pada nyerang saraya teteh. Lain gitu tuh Gum cenah gitu. Oh iya Pak Gugum mah memberi nama karena ieuna diserang teh nya ketuk tilu. Iya, dan Pak Gugum menyadari itu sebab lamun Pak Gugum anggar maks ketuk tilu perkembangan ngeusan. Itu tidak ada yang lain. Itu. Nah, di situ kejelian dia ketika. Dan syukur pada saat itu ada yang menentang dia kan. Iya. Dalam menentang mah Bisa jadi nepi ayeuna ngaranna perkembangan. Ini juga warna anyar gitu. Iya. Gitu, bakal gitu. Nah, itu di situ kejelian. Ya balik lagi ke habitatnya kan. Iya. Gitu, onomatopea dan lain sebagainya gitu. Nah, seingat saya Pak Gugum belum pernah narik karya beliau misalnya pencuk misalnya. Kalaupun ada gambar Reneng Bojong, mungkin ke Butati almarhumah mah kealaman. Udah pernah dina foto tari pasangan kan, mungkin itu tari Reneng Bojong bareng meureun karena saat itu belum ada penari. Gitunya. Terus lihat fisik dan lain sebagainya saat itu lagi bebentrengna ingin memperlihatkan, tapi setelah saya kenal mah tapi tampilan dia sebetulnya itu udah mencerminkan karya dia ke semuanya. Tarian-tarian karya dia. Gitu, pernah utuh kaul lah gitu komo ya susah untuk ditangkap dalam artian secara struktur tadi itu fisik itu enggak karena dia memperlihatkan eksistensi dia sebetulnya saat itu makanya terkagum-kagum karena apa karena hatam diajarna jelema nu hatam atuh gitunya apapun yang dia ekspresikan teh nya guluyur kitu geus teu kudu ieu bukaan heula itu ieu kumaha urang we karena di hatam teh lain diukur diajar ngigelna hungkul diajar laguna diajarna itu musikna dia hatam gitu. Nah saya yakin kenapa seperti itu inspirasinya dari penari-penari Bajidor nu aya di Karawang di Subang hararatam kan manehna mah asup ka kalang teh gitu. Malah anu tina diuk keneh. Ya, tadi sebutkeun Pak Somo, terus terakhir Bambang Kaca. Mun disebutkeun aya Bambang Kaca ngigel teh teu kudu ka hareup heula tina diuk heula, tukang kenang teh kudu nempok ieu. Di posisi dia. Iya, tingali mun disebut Bambang Kaca tawa sahalah seorang rek kaul teu kudu ngahormat heula itu ieu. Teu dikenangan ngeusan tukang kenang teh tah. Pak saya makan aya nu pincang teh lumpang nage di tepakan. Iya, dina topeng banyak aya tah gitu. Sekang ieu baheula mah teu kapake. Gitu ku Pak Gugum teh. Gitu pernah dimarahin kan. Karena teu kaudag teh ya. Gitu akhirnya dimarahin. Tong alas ka penari mah. Kumaha aing we. Gitu. Tuturkeun. Oh ya, baru sadar setelah itu. Kan aya kieu ngigelan dari tilu istilahnya teh ngigel menu diajar lah gitunya ngigelan lagu ngigelan tepak gitu iya dina kaset itu tang ngigelkeun mah memainkan alat musik main kenang tukang kenang kudu gitu kumaha urang we tah ayeuna nu teu kaciri ayeuna bajidor ayeuna di urang gitu di ditu masih kena aya ya contohnya itu artefak Ki Baong Sadewa itunya katingali di urang mah kan diajar narina ge henteu asal ieu. Oh juga gitu meureun gitu. Komo bari jeung tara ulin ka ditu mah. Ke utara. Ke Subang ke Karawang lah gitu nya. Gitu. Nah, hatam kan Pak Gugum mah penjelajahan itu. Dan ingat Pak Gugum diajaran tuh di Subang Karawang wae dari pantai selatan. Di Ciamis itu ya. Rongi Gunung itu. Ya saya tahu itu kenapa. Penasaran, di situ percaya masuk ka ditu kan tugas dulu ketika saya nanya, Kang itu ngesek ka ditu sok tanya aku. Oh, langsung konfrontasi aja. Oh iya, gitu. Bisi, maksudnya bagus oge. Maksudnya bukan apa ya, bukan bisi self claim gitu. Bukan berarti dia ingin apa ya? Sebetulnya mendidik saya supaya kamu juga belajar dari situ. Sebetulnya itu. Gitu karena itu sebagai sumber yang saya ciptakan gitu. Dan betul ada beberapa orang, oh iya siapa dulu sampai ke Tanjung Priuk saya mah
gitu tehnya. Dia sangat terbuka ya. Maksudnya teh sepertinya stereotipnya seniman menyen karya teh biasanya nyen karya ya karya orang. Kan Pak Gugum mah disebutkan ieu teh bahan-bahan teh ieu. Iya. Bahkan Jujur. kamurid nage tadi ajar ieu mah kasih ieu sok ka ditu gitu. Jadi begitu terbuka bisik. Maksudnya gini, bukan di sisi yang lain gitunya. Lamun rek neuleuman ieu mah maneh diajar ka dituna sok gitu tah gitu. Jadi henteu ti urang hungkul. Iya. Gitu. Ya, dia membuka ruang. Oh iya, da urang mah geus jadi teh geus jadi bala-bala. Nah, Gitunya mun hayang nyaho naon ieu jadi teh. bolu. Mun hayang nyaho engkol itu mah maneh ka pangalengan tingali kumaha itu tah. Cara nyieunna nepi ka ngeunah tah kitu. Tah bakal juga gitu. Gitu. Jujur, sangat jujur. Dia mah tidak itu teh kenapa? Karena beliau sadar juga. Walaupun beliau cek asal mah dibejakeun ka modal-modal dasar dan tetap mau sarua. Wah. Da mah sarua tuh kayak. Artinya gini, misalnya kan beli sama itu, misalnya Pak Gugum dibejakan rahasia dan sebagainya, menciptakan Jepang itu, misalnya ada yang menakal semua dilakukan ini, nggak anggar masa. Secara Makanya sadar. apa? Karena kan di sana mah ya peribahasa, lain koki lain masakan. Ah iya. Ya. Gitu. Jeung hatam teh. Iya. Jadi maksudnya sok diajar ka. Iya. Dan itu juga saya malah kan sampai saat ini banyak juga yang beberapa tanda petik ya karya-karya saya itu ada orang temen yang Kang Haki kan, nah kenapa saya mengatakan banyak karya saya itu malah dihakikan, kenapa? Nah, ya saya mau beri peluang. Ada juga sih yang dihakikan, nah, termasuk tadi Pak Gugum sadar tidak sadar itu sebenarnya itu. Ada yang memang harus kita hakikan. Ada karya beliau ya tadi. Ya, pemikirannya mah. Waduh. Ya, jadi gini. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih ya masalah ngahakikeun eta karya beliau. Sekali waktu saya ditelepon. Ya. Di Jugala di Kopo udah ada Kang Buki. Ya almarhum Kang Ubun. Ya. Belum ada dirimu nih. Kalau nggak salah. Iya sebelumnya ada Pak Eka itu. Datanglah saya juga heran kenapa harus manggil saya gitunya. Apakah saya udah dianggap betul-betul menjadi bagian dari itu. Ngomong, ini saya ya Buki jeung Ubun cenah rek ngahakikeun karya-karya saya gitu. Saya setuju. Cek ente kumaha? Abdi teu satuju. Gitu. Pikiran saya saat itu oke, ternyata ada untuk ngomong masalah uang gitu. Saya udah nggak santai aja karya si Kang Gugum dipelajari ke orang lain. Sebab image di masyarakat luar tuh murid-muridnya kalau udah gitu jadi ribet yang diajar tadi juga lah teh. Kudu nyuhunkeun izin. Meskipun itu muridnya dan pasti disetujuan. Tapi kan mereka nggak mau seperti itu. Gitu. Tapi di sisi yang lain juga ada positifnya. Maksudnya tadi teh cik hayang murid-murid aing teh nyieun atuh. Maksudnya mah memang kadinya. Tapi kalau di sisi yang lain Pak Ubun dan Pak Buki tidak berpikir itu. Gitu. Dan masing nepi ka iraha oge yang namanya Keser Bojong sampai terakhir itu moal aya ieu karya Lili Suparli, karya Gugum Gumira, masing kalah kumaha lagi masing teu dihakikeun ge. Dan ingat Kang, Jaipongan teh sudah bukan milik akang, milik dunia. Itu orang berhak dan masing kalah kumaha ge akan bermuara ka dieu teh. Ya sebagai maestro. Kalau ada yang mengklaim itu, ya saya nu ti heula teh nu bakal mengkanter itu. Gitu sebetulnya mah. Nggak tahu akhirnya dihakikeun atau enggak. Ya mangga teh teuing kan tadi kalau masalah konsep betulnya gitu ngeusan. Belum sampai tahap Aki. Karena sebetulnya mah pekerjaan Kang Buki nu teu beres ya. Ya. Keburu sibuk lah. Jadi tapi paling tidak ayeuna karena usum digital Pak. Paling tidak nu laguna memang diregisterkan ya, ke itu. Dalam rangka
oh iya lagu juga lah gitu Ya. unggul Ya. kan orang lain tetap bisa Betul. pakai. Betul. Bisa, iya. Ngapa itu mah dah pasti lah, itu mah dah singkal kumaha ge. Pasti ya juga lah itu. Beda kan. Warna dan lain sebagainya singkal kumaha ge beda lah. Bukan lain.